Ya, shalom para kekasih Tuhan. Halo. Shalom Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Dan juga teman-teman yang dengan setia mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Selamat memasuki tahun yang baru, dan tentunya dengan semangat yang baru dan gairah yang baru. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima, yaitu untuk selalu hidup di ruang Maha Kudusnya, di ruang tata Allah, untuk hidup kudus, dan semakin hari semakin kudus, dan semakin kudus, untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus, dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Dan percayalah Bapak Ibu, kuasa roh dan kuasa firman akan memampukan kita untuk kita hidup kudus di sepanjang perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa dunia yang kita diami ini sedang mengalami perubahan dengan kecepatan yang semakin tinggi. Artinya, perubahan demi perubahan berlangsung dengan cepat, dan di dalam kuantitas dan kualitas yang besar. Perubahan demi perubahan di dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam aspek ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan mengglobal Bapak Ibu. Dan makin unpredictable, makin tidak teramalkan, makin tidak terprediksi. Dan ini semua adalah pekerjaan si jahat yang bekerja dengan masif dan tersistem, yang sengaja dibuat untuk kita mengikuti arus dunia ini dan hidup berpacu dengan perubahan. Nah Bapak Ibu, di dalam dinamika hidup seperti ini, kita harus sungguh-sungguh berurusan dan berperkara dengan Tuhan lebih dari tahun-tahun yang telah kita lalui. Karena dinamika hidup ini, dinamika hidup hari ini, dinamika yang tidak dan belum pernah terjadi dan berlangsung pada tahun-tahunan awal-awal sebelumnya. Jadi sikap antisipasi kita dalam menghadapi dunia yang tidak menentu ini, kita harus lebih sungguh-sungguh dalam berurusan dengan Tuhan. Salah satu kenyataan yang Tuhan Yesus singgung di dalam Lukas pasal 18 ayat 8b. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya, makin sedikit orang yang menjadi benar, makin sedikit orang yang diselamatkan. Ini pernyataan yang harus kita perhatikan. Sekaligus dalam tanda kutip ini ancaman betapa rawanya dunia kita hari ini terhadap iman kekristenan, terhadap kehidupan, terhadap keselamatan kita, terhadap kehidupan kekal kita. Sehingga kita harus selalu hidup di hadirat Tuhan dan mencari wajah Tuhan, mencari kehadirannya, mencari hadirnya Tuhan, hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya. Saya mau menyampaikan apa yang Roh Kudus terus perkatakan kepada saya. Ada satu kalimat yang Tuhan sampaikan, yang Roh Kudus nyatakan kepada saya, dan itu terus terngiang-ngiang di telinga saya untuk hidup berkenan, yaitu korban itu
harus mati. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau membawakan renungan singkat. Dan saya beri tema hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, hidupnya pasti masuk surga. Amin. Setiap kita sering dan hanya membaca kekristenan kita sebatas hanya masuk surga. Bapak Ibu hanya berjuang dan berkata, Pak, kekristenan itu hanya sekedar bisa masuk surga. Betul? Tidak Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi lebih dari itu. Sebetulnya ada tujuan ilahi yang Tuhan taruh pada saat Tuhan menciptakan manusia, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekedar membawa Bapak Ibu ke surga atau masuk surga, tetapi kekristenan lebih dari itu, yaitu menjadikan Bapak Ibu serupa dengan gambaran Kristus. Kristus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia, Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia, supaya hadir di atas muka bumi ini. Supaya apa Bapak Ibu? Untuk apa Yesus jadi manusia Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu? Untuk apa Tuhan Yesus menjadi manusia? Untuk menyelamatkan Bapak Ibu dari dosa? Untuk menebus Bapak Ibu dari dosa? Untuk menebus dosa Bapak Ibu? Ya, semua itu gak ada yang salah Bapak Ibu. Gak ada yang salah dengan jawaban itu. Tapi ada satu tujuan yang Tuhan harus lakukan. Dan Tuhan harus menjadi manusia. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dia bisa mati. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, Tuhan tidak bisa mati. Karena dia itu eternal. Karena dia itu kekal. Dia tidak bisa mati. Dan dia harus jadi manusia supaya dia bisa mati. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok Tuhan harus jadi manusia? Kenapa kok Tuhan harus mati? Ternyata ada korban, ada persembahan yang dipersembahkan di hadapan Tuhan, dan itu tidak diterima. Kecuali korban itu harus mati. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, di dalam tabernakelnya Musa, kalau Bapak Ibu perhatikan, pada saat orang masuk ke pelataran, ke ruang kudus dan ruang maha kudus, di depannya selalu ada korban persembahan yang disebut dengan mezbah. Dan setiap kali korban ditaruh di atas mezbah, korban itu pasti mati. Firman Tuhan mengatakan di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat 23a. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 6 ayat 23a mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa adalah mati, adalah maut, adalah kematian. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus harus jadi korban yang mati. Supaya korban Tuhan Yesus itu naik di hadapan Bapa. Naik di hadapan Allah Bapa. Supaya diperkenan. Dan seluruh umat manusia diperdamaikan dari dosa. Tetapi ada sebuah maksud dan tujuan Tuhan yang lebih sekedar membawa Bapak Ibu ke surga. Yang membawa Bapak Ibu masuk surga. Bapak Ibu, surga itu upah. Pada saat Bapak Ibu setia
dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Karena Bapak Ibu tidak bisa membayar dosa Bapak Ibu dengan perbuatan baik dan amal Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu terima yang namanya surga hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai garis akhir. Sampai nafas terakhir. Bapak Ibu percaya dan Bapak Ibu tidak menyangkal Dia. Amin. Nah Bapak Ibu, di dalam perenungan saya di awal tahun 2024 ini, Tuhan kasih tahu sesuatu yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu semakin mengerti, semakin memahami apa arti penyembahan. Sehingga Bapak Ibu lebih mengerti dan memahami apa itu yang dimaksud dengan hidupku adalah penyembahan. Nah Bapak Ibu, satu pertanyaan yang saya mau Bapak Ibu tahu jawabannya. Apa sih yang membuat Bapak Ibu bisa berkenan di hadapan Tuhan? Tadi kita sudah dengar kesaksian tentang berkenan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, banyak hal mau supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa sih yang membuat Bapak Ibu bisa berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, seringkali kita mendengar orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus berdoa, Tuhan, biarlah hidupku berkenan di hadapan-Mu. Betul? Tuhan, biarlah pelayananku berkenan di hadapan-Mu. Betul? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, seringkali kata berkenan atau perkenanan itu muncul dan keluar terus dan terus dan terus dari mulut orang percaya, dari mulut orang Kristen, dari anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah hidupku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap pelayananku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap ministriku berkenan di hadapan-Mu. Biarlah setiap pekerjaanku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap amalku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah setiap persembahanku berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah apapun yang kubawa kepadamu itu berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana supaya Bapak Ibu hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, tiba-tiba Roh Kudus ngajar saya sesuatu. Tiba-tiba Tuhan ngajar saya sesuatu, dan ini menarik sekali. Tuhan nyatakan kepada saya, Roh Kudus nyatakan kepada saya. Tuhan mengajarkan saya sesuatu dan ini menarik sekali. Dan Tuhan mau saya sampaikan ini buat Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang Tuhan sampaikan kepada saya. Bahwa korban itu harus mati. Kalau korban itu tidak pernah mati, yang ditaruh di atas mezbah itu tidak mati, yang dipersembahkan itu tidak mati, korban itu tidak mati, itu tidak bisa naik di hadapan Tuhan. Dan tidak tercium bau harum di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama. Dan kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 7. Bapak Ibu, Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 7 ini berbicara tentang manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan ini disebut juga sebagai the law of the first mention, atau hukum yang pertama kali disebut di Alkitab. Kalau hukum ini pertama kali disebut, berarti akan terulang lagi. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membacanya di dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 mengatakan, maka terbukalah mata mereka berdua. Maka terbukalah mata Adam
dan istrinya Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Bapak Ibu, pada saat mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, pada saat mereka disobedience, pada saat mereka tidak taat kepada Tuhan, langsung mereka sadar mereka telanjang. Dosa membuat engkau telanjang. Dosa membuat engkau malu. Dosa membuat engkau tidak nyaman. Dosa membuat engkau tidak comfortable. Rasanya kok gak enak ya. Terganggu. Hati saya kok berdebar-debar ya. Hati saya kok tidak damai ya. Hati saya kok hilang damai sejahteranya. Bapak Ibu, pada saat dosa masuk, itu selalu membuat orang tidak nyaman. Pak, kok saya nyaman-nyaman saja hidup dalam dosa? Kok saya nyaman-nyaman aja kalau berbuat dosa? Itu artinya Bapak Ibu sudah bebal dan pasti masuk neraka. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan dosa, pada saat Bapak Ibu melakukan dosa, pasti ada selalu perasaan yang tidak nyaman di dalam diri Bapak Ibu. Betul ya? Betul? Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, pertama kali Adam melakukan dosa, Adam masuk dan jatuh ke dalam dosa, dia langsung ngerti bahwa dia telanjang. Ada sesuatu yang mengganggu di hatinya dan hidupnya. Dosa membuat Bapak Ibu terganggu. Dosa membuat Bapak Ibu terganggu. Pak, saya sudah tidak terganggu. Hati-hati Bapak Ibu. Itu bahaya Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu sudah mengeraskan hati Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, mari kita akan lanjutkan membacanya. Kejadian pasal 3 ayat 7b. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu perhatikan, Alkitab mengatakan bahwa Adam dan Hawa diberi perintah oleh Tuhan untuk mengusahakan Taman Eden, untuk memelihara Taman Eden, untuk merawat Taman Eden, supaya menghasilkan buah-buah dari semua tanaman yang ada di dalam Taman Eden. Tetapi pada saat dosa masuk, mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa uncomfortable. Mereka merasa tidak secure. Tidak aman di dalam dirinya. Lalu mereka membuat apa Bapak Ibu? Lalu Adam dan istrinya Hawa membuat apa Bapak Ibu? Mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka membuat pakaian untuk menutupi dirinya dari daun pohon ara. Bapak Ibu, dosa, pada saat Bapak Ibu melakukan dosa, selain manusia mencoba menutupi dosanya itu dengan usaha sendiri, usahanya apa Pak? Amal, sedekah. Usahanya apa Pak? Melakukan sesuatu untuk Tuhan. Usahanya apa? Pelayanan. Usahanya apa Pak? Berbuat baik. Melakukan perbuatan baik. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Melakukan semua yang bisa mendamaikan hatinya dengan Tuhan. Dan semua itu, Bapak Ibu, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa membuat Bapak Ibu bebas dari dosa. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan Bapak Ibu yang mencari Tuhan. Tetapi kekristenan itu adalah dari Tuhan yang mencari Bapak Ibu. Pak, hati saya nggak enak terus. Artinya ada something wrong di dalam hatimu. Ada dosa yang Bapak Ibu sedang tutupin. Memakai apa Pak? Pakai kedok pelayanan. Pakai kedok pergi beribadah. Pakai kedok pergi bispon. Pergi ke persekutuan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sifat dosa membuat manusia pertama
yaitu Adam, tidak nyaman. Dan Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu? Adam bersembunyi. Mari Bapak Ibu, kita akan baca ayat selanjutnya. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Bapak Ibu, dosa selalu membuat orang bersembunyi. Supaya apa? Supaya tidak terekspos. Dan manusia mencoba menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Adam dan istrinya mencoba menutupi ketelanjangannya dengan usahanya sendiri. Adam dan istrinya mencoba menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Dengan menyematkan daun pohon ara. Dengan memakai daun pohon ara. Dengan tanaman untuk menutupi ketelanjangannya. Untuk menutupi dosanya di depan mata Tuhan. Bapak Ibu, apapun yang manusia lakukan, engkau tetap telanjang di mata Tuhan. Engkau tetap telanjang di mata Tuhan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Gak ada orang di atas muka bumi ini. Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Para pendeta, para penginjil, gembala sidang, pendeta terkenal sekalipun, yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu perhatikan, sifat dosa selalu ingin menutupi dirinya dengan usahanya. Dan semua usaha manusia, apapun itu, perbuatan baikmu, amalmu, sedekahmu, kebaikanmu, dengan berkedok pelayanan, dengan berkedok berkhotbah di atas mimbar supaya kelihatan baik, atau berpura-pura baik, berpura-pura kelihatan semuanya baik-baik saja. Everything is okay. Apapun itu, untuk menutupi dosamu, itu semua useless. Itu semua tidak ada gunanya. Dosa adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Dosa membawa kematian kepada kematian. Jadi Bapak Ibu, manusia tidak dapat menutupi dosanya dengan usahanya sendiri. Mari Bapak Ibu, sekarang kita akan membaca ayat yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 21 mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Allah lah yang berinisiatif untuk membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia. Bapak Ibu, siapa desainer pakaian pertama untuk manusia Bapak Ibu? Tuhan. Tuhanlah desainer pakaian pertama. Bukan Versace, bukan Tommy Hilfiger, bukan Hermes. Hari itu desainer pertama adalah Allah Bapa di sorga. Dan Alkitab berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dikatakan Tuhan mengenakannya. Tuhan memakaikan baju itu kepada Adam dan Hawa hari itu. Bapak Ibu, pada saat Adam dan Hawa merasa dirinya tidak nyaman karena dosa, mereka bersembunyi. Mereka merasa takut. Dosa membuat manusia bersembunyi. Dosa membuat manusia merasa takut. Dosa selalu ingin ditutupi. Dan hari itu Tuhan memberikan sebuah contoh kepada Adam dan Hawa. Tidak bisa, nak. Engkau mendekat kepadaku dengan usahamu, dengan memakai daun pohon ara, dengan sesuatu yang engkau usahakan dari tanah, yang tumbuh, yang engkau usahakan dengan kekuatan dan keringat dari dirimu. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa.
Bapak Ibu, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, yang pertama kali mencari manusia dan bertanya, "Di manakah engkau, Adam?" Adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Jadi Bapak Ibu, Tuhanlah yang berinisiatif mencari manusia. Dari pihak Tuhanlah yang mencari manusia. Bapak Ibu perhatikan, pada saat Tuhan bertanya, "Di manakah engkau, Adam?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu, ketika Tuhan bertanya, Adam tahu bahwa ia dan istrinya telanjang? Adam tahu. Dan mereka malu sekali, bahkan tidak berani menghadap Tuhan. Bapak Ibu, orang yang berbuat dosa itu tidak berani menghadap Tuhan. Dan dari pihak Tuhanlah yang mendatangi manusia. Dari pihak Tuhanlah yang menghampiri manusia. Dari pihak Tuhanlah yang menyembelih domba. Kenapa harus sembelih, Pak? Karena hari itu manusia belum makan daging. Dan Tuhan sembelih domba. Dan Tuhan akan tunjukkan kepada manusia, bagaimana caranya engkau mendekat lagi kepadaku dan berjalan denganku. Sembelih domba. Darah tercurah. Buatkan kulit untuk pakaian manusia. Dan lemak untuk Tuhan. Di situ manusia diperdamaikan. Di situ Adam merasa nyaman. Begitu dia memakai pakaian dari kulit domba yang disembelih dan menjadi baju dan menjadi pakaiannya. Dan dia bisa lagi melihat Tuhan. Dia bisa lagi berjalan dengan Tuhan. Hari itu, walaupun dia, karena upah dosa adalah maut, dia harus keluar dari Taman Eden. Tapi hari itu dia bisa berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Dan hari itu untuk pertama kalinya Adam melihat sebuah korban yang harus mati. Menggantikan dosa. Upah dosa adalah maut. Dan harus ada oknum pengganti kematian. Yaitu domba. Bapak Ibu, ini pelajaran susah. Tapi kalau Bapak Ibu tahu prinsip kebenaran ini, Bapak Ibu akan ngerti kekristenan. Pak, berarti kita harus mati secara fisik. Para martir iya, tapi tidak semua kita dipanggil menjadi martir. Terus Pak, apa pengganti korban yang mati di hadapan Tuhan? Itu adalah kematian dirimu dari dagingmu yang ditaruh di atas korban persembahan. Kau mati dari mimpi-mimpimu. Kau mati dari semua cita-citamu. Kau mati dari semua kau inginkan. Kau mati dari semua keinginanmu. Semua keinginan dirimu. Dan kau matikan lagi. Kau matikan lagi. Kau matikan lagi. Dan kau matikan lagi. Bapak Ibu, adalah lebih mudah mati buat Kristus daripada hidup buat Kristus. Hidup buat Kristus artinya setiap hari engkau harus mati. Engkau harus mati. Engkau harus mati. Engkau harus mati. Engkau harus meletakkan. Harus ada mezbah dibangun. Harus ada mezbah dibangun. Dan harus ada mezbah dibangun. Kalau ada mezbah dibangun, berarti harus ada korban di atas mezbah. Dan itu mesti ada kematian.
Amin. God bless you. Nah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan minggu depan bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di sini renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.